Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan hasil proposal saya untuk mata kuliah metode penelitian komunikasi, yaitu proposal implementasi bahasa jurnalistik dalam penyampaian berita pada portal berita online, yaitu analisis isi pada portal berita online tribunnews.com. Masuk bab 1, pendahuluan. Latar belakang, media online merupakan sebuah media pemberitaan yang diterbitkan secara online di internet. Menurut Cromley, media online dapat diartikan sebagai media generasi ketiga setelah media cetak dan media elektronik. Media online dapat juga dikategorikan sebagai media baru yang ada pada dunia pers Indonesia. Sebelum kemunculannya, media cetak maupun media elektronik seperti televisi dan radiolah yang menjadi sumber informasi bagi masyarakat. Kini dengan hadirnya media online memberikan kemudahan bagi halayak dalam mengakses berbagai informasi dengan cepat. Penyajian berita pada media online ini juga sangat cepat terupdate sehingga pembaca tidak harus menunggu hari esok untuk membaca sebuah berita yang terbit pada media cetak. Salah satu portal berita yang ada di Indonesia yakni tribunnews.com. Berita merupakan suatu pesan yang disampaikan oleh media kepada masyarakat atau halayak secara sosial. Dapat dikatakan bahwa berita merupakan segala hal atau peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Berita juga kerap menyajikan berbagai fakta, namun tidak semua fakta mampu menjadi berita. Menurut Tom Clarke yang dikutip oleh Barus, mengatakan bahwa news berasal dari suatu singkatan yaitu North Utara, East Timur, West Barat, dan South Selatan. Dari akronim tersebut, Clarke menggambarkan bahwa berita dimaknai sebagai suatu hal yang dapat memenuhi keingintahuan manusia dengan memberikan informasi dari segala arah penjuru dunia. Berita dapat didefinisikan pula sebagai laporan mengenai peristiwa, gagasan, serta fakta yang menarik untuk disampaikan kepada halayak. Berita dalam media online seringkali berlomba untuk menyajikan suatu pesan dengan cepat. Persaingan inilah yang kerap kali mengabaikan akurasi sebuah berita. Penyebaran informasi melalui media online memiliki kelebihan, yakni mudah diakses dengan cepat, kapanpun dan dimanapun, serta informasi yang disajikan lebih update. Seringkali banyak dijumpai kesalahan lain pada portal berita, salah satunya yakni dalam hal penulisan. Tak jarang sebuah berita online hanya mementingkan kecepatan dalam mengunggah sebuah berita, tanpa mengetahui penulisan berdasarkan kaidah atau bahasa jurnalistik. Bahasa merupakan sebuah alat komunikasi yang efektif dalam menyampaikan sebuah informasi berupa berita. Sedangkan bahasa jurnalistik merupakan bahasa komunikasi massa yang berfungsi sebagai bahasa pengantar pemberitaan yang biasa digunakan dalam media cetak maupun media elektronik. Umumnya bahasa jurnalistik memiliki perbedaan dengan bahasa yang dipakai dalam karya tulis lainnya. Seringkali terdapat penulisan kata yang salah. Hal tersebut akan membingungkan pembaca dalam memahami isi berita, seperti yang ditemukan pada portal berita tribunnews.com. Tribunnews.com merupakan salah satu portal berita di Indonesia yang dikelola oleh PT Tribun Digital Online. Eksistensi Tribunnews juga didukung oleh reporter yang bertugas di Jakarta, serta kurang lebih 500 wartawan yang bertugas di 24 kota penting di Indonesia. Perlu diketahui bahwa situs berita tribunnews.com merupakan induk bagi 26 situs berita daerah atau Tribun Network. Portal berita ini menyajikan berita-berita dari regional, nasional maupun internasional. Berita tersebut yakni seputar olahraga, ekonomi, dan bisnis, kesehatan, otomotif, serta seleb dan lifestyle. Sebagai situs berita yang terhitung masih muda, Tribunnews mampu menempati posisi 3 besar setelah detik.com dan kompas.com pada tahun keempat, yakni tahun 2012. Kini pada tahun 2018, Tribunnews berhasil menduduki posisi pertama dalam jajaran situs berita online di Indonesia menurut survei yang dilakukan oleh Alexa. Berikut gambar dari alexa.com. Namun pada praktiknya, peringkat yang diraih oleh Tribunnews tidaklah sesuai dengan kualitas yang ada pada situs tersebut. Pasalnya, media ini dinilai sebagai media yang seringkali membuat judul yang cenderung clickbait, di mana situs ini hanya mengejar klik saja pada berita yang disajikan. Selain itu, Tribunnews juga dianggap sebagai media menyebar informasi yang tidak akurat, karena seringkali ditemukan berita yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Masuk bab 2, tinjauan pustaka. Bahasa jurnalistik. Jurnalistik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penulisan laporan harian yang dipublikasikan. Secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata jaune dalam bahasa Prancis yang berarti catatan atau laporan harian. Sedangkan menurut Sumadria, jurnalistik dapat diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap hari. Onong Uchhana Effendi menegaskan, jurnalistik dapat didefinisikan sebagai teknik mengelola berita, mulai dari mendapatkan bahan hingga menyebarluaskan kepada masyarakat. Sumadria. Sedangkan bahasa jurnalistik merupakan bahasa komunikasi massa yang berfungsi sebagai bahasa pengantar pada pemberitaan, biasa digunakan dalam media cetak maupun media elektronik. Dikutip pada Wikipedia menyatakan bahwa bahasa jurnalistik merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia.
bukan pula sebuah bahasa yang khusus hingga berbeda sekali dengan bahasa Indonesia. Namun dari perbedaan tersebut tetap memperhatikan kaidah tata bahasa, ejaan, dan tanda baca seperti penggunaan bahasa Indonesia pada umumnya. Fungsi jurnalistik 1. Alat menyatakan ekspresi diri. Bahasa merupakan alat untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada pada diri seseorang, baik berupa ungkapan perasaan, pemikiran, serta suatu kemauan yang dimilikinya. Kedua, alat komunikasi. Bahasa merupakan saluran untuk menyampaikan maksud dan tujuan seseorang. Dengan berkomunikasi, seseorang dapat mengutarakan semua yang ia rasakan kepada orang lain. 3. Alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa sebagai alat komunikasi memungkinkan seseorang untuk merasa dirinya terkait dengan kelompok sosial. Umumnya anggota masyarakat dapat dipersatukan melalui bahasa. 4. Alat mengadakan kontrol sosial merupakan usaha yang digunakan untuk memengaruhi tingkah laku seseorang. Sebagai alat kontrol, bahasa memiliki peran penting pada saat menyampaikan gagasan maupun pikiran kepada orang lain. Lanjut, karakteristik bahasa jurnalistik. Menurut Rosian Anwar dalam Sumadria, bahasa yang digunakan menurut wartawan dinamakan bahasa pers atau bahasa jurnalistik. Bahasa pers merupakan salah satu ragam bahasa yang dimiliki sifat khas, yakni singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas, dan menarik. Sifat-sifat itulah yang harus diperhatikan dalam menyusun karya jurnalistik. Oleh sebab itu, patutlah seorang jurnalis dalam paham betul akan karakteristik bahasa pers, agar pesan yang disampaikan oleh jurnalis dapat mudah dipahami oleh khalayak. Lanjut, pedoman bahasa jurnalistik. Salah satu pedoman yang digunakan yakni pedoman dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang dikeluarkan pada 10 November 1978. Berikut merupakan uraian pedoman penggunaan bahasa jurnalistik. Wartawan sebaiknya memperhatikan penggunaan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan, sebab kesalahan paling menonjol dalam sajian berita terdapat pada kesalahan ejaan yang digunakan. 2. Wartawan hendaknya membatasi penggunaan singkatan atau akronim. Jika menggunakan akronim, maka ia harus menjelaskan kepanjangan pada awal penulisan. 3. Wartawan hendaknya tidak menghilangkan imbauan bentuk awal atau prefix secara rata dalam sebuah berita. 4. Wartawan sebaiknya menulis dengan kalimat yang pendek yang mencakup satu gagasan dalam kalimat tersebut. Wartawan hendaknya menghindari ungkap clash yang kerap kali dipakai dalam transisi berita, seperti kata-kata sementara itu dapat ditambahkan dalam rangka perlu diketahui, sebab sebaiknya ia menerapkan ekonomi kata dalam berbahasa. Lanjut ke teori tanggung jawab sosial. Teori tanggung jawab sosial atau social responsibility memiliki dasar pemikiran bahwa kebebasan pers haruslah disertai tanggung jawab terhadap masyarakat. Pers tanggung jawab sosial cenderung berorientasi pada kepentingan umum, baik secara individual maupun secara kelompok. Menurut Dennis McQuail, mengungkapkan bahwa pers yang bertanggung jawab harus memberikan laporan yang jujur, utuh, cerdas, dan menyeluruh atau atas peristiwa sehari-hari dalam konteks yang bermakna. Ia juga menegaskan bahwa teori ini melibatkan pandangan mengenai kepemilikan media sebagai bentuk kepercayaan atau pengawasan publik, alih-alih sebagai waralaba swasta yang tidak terbatas. Bab 3, metode penelitian, ada 10. 1. Pendekatan dan tipe penelitian. 2. Dasar penelitian. 3. Ruang lingkup dan objek penelitian. 4. Unit analisis. 5. Satuan ukur penelitian. 6. Sumber data. 7. Struktur kategori. 8. Teknik pengumpulan data. 9. Teknik analisis data. 10. Uji validitas dan reliabilitas. Lanjut ke kesimpulan. Bahasa jurnalistik merupakan bahasa komunikasi massa yang berfungsi sebagai bahasa pengantar pada pemberitaan, biasa digunakan dalam media cetak maupun media elektronik. Berita merupakan suatu pesan yang disampaikan oleh media kepada masyarakat atau khalayak. Secara sosial dapat dikatakan bahwa berita merupakan segala hal atau peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Penyebaran informasi melalui media online memiliki kelebihan, yakni mudah diakses dengan cepat, kapanpun dan dimanapun, serta informasi yang disajikan lebih update. Namun, masih sering terjadi kesalahan pada portal berita yang tidak sesuai kaidah atau bahasa jurnalistik, sehingga akan membingungkan para pembaca. Salah satunya yaitu pada portal berita tribunnews.com, di mana sering dijumpai kesalahan terutama pada penulisan berita tersebut. Terima kasih, itu saja yang saya ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.